Mungkin nggak rasa takutnya ini makhluk-makhluk yang bisik-bisik ke Pak Joko ini dikirim sama orang yang sakit hati? Bisa jadi. Mantan istrinya? Iya, pasti bisa jadi seperti itu juga. Nah, ada dua pilihan nih, Pak Joko. Mau saya sita atau Pak Joko simpen? Silakan saja. Sita ya? Ya. Baik. Dan kamu sudah ridho ya? Iya, udah. Ih, banyak loh batu. Iya, banyak banget. Ini, Roy. Apa itu? Dapat dikasih bukan dapat tirakat. Tirakat nggak pernah dapat apa-apa. Tapi Bapak awalnya dapat ide dari mana sih Pak? Bertapa? Nggak ada ide. Ikutin aja apa Iya, yang dibisikin. Cuma paling guru saya orang tua. Minta izin sama orang tua. Nyuci kaki orang tua. Saya mau berangkat, doain Bu. Yang penting saya niatnya benar, udah. Berangkat. Tapi masih tetap beribadah nggak Pak? Berdoa Semenjak gitu? saya punya penyakit ini, jangankan beribadah. Orang meninggal pun saya nggak pernah tahlil. Jadi maksudnya Bapak meninggalkan ibadah? Iya. Pernah coba nggak Pak? Kalau saya seandainya udah mulai lagi, apalagi yang namanya sapu jagat, ngacak udah, nggak bisa. Sapu jagat. Apa tuh Pak maksudnya? Sapu jagat. Hah? Apa tuh Pak sapu jagat? Sapu jagat itu amalan wali. Subhanallah. Dulu diamalin? La ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, itu dulu diamalin. Diamalin Sekarang udah malah nggak? pernah pertama ngamalin di daerah Jawa, Oke. di makam kiai besar. Mhm. Itu ada benang dari langit langsung, kayak sinar, masuk ke sini. Oke, Pak. Hah? Mudah-mudahan setelah apa yang Bapak lakukan, apa yang Roy lakukan pada malam hari ini, bisikan-bisikan itu hilang. Sehingga Bapak juga bisa lebih kuat lagi untuk menghadapi bisikan-bisikan itu supaya tidak diikutin. Karena kalau diikutin, tadi rasanya yang diceritain kok agak tidur di goa sama Iya. monyet, Iya. Iya. ke gunung. Malah ngundang supernatural yang lain datang. Itu malah manggil. Malah manggil justru Bayu. Ada yang mau disampaikan, Roy? Dan saya terakhir pengen banget supaya kamu, Pak Bayu, Pak Joko. Pak Joko, saya pengen kamu untuk berhenti melakukan ritual ke goa. Di goa itu banyak hantunya loh. Di goa itu banyak jinnya. Banyak makhluk-makhluk nggak jelas gitu. Ya, itu saja dari saya, Pak Joko. Ada yang mau disampaikan? Mungkin pilihannya harus diganti Pak. Jangan pilihannya yang kemarin-kemarin lagi kayak bertapa gitu-gitu. Mungkin bisa coba kembali sholat atau berdoa. Jadi mungkin Bapak lebih dapat pembaharuan pikiran gitu loh Pak. Sama kayak tadi aku bilang, kalau kita ngerasanya kita lebih kuat, kita lebih tinggi derajatnya, mungkin mereka nggak berani ganggu. Tapi itu harus tulus dari dalam pikiran dan hatinya Bapak Joko sendiri, nggak bisa dibuat-buat. Kita nggak bisa bohongin diri kita sendiri kan. Kalau kita yakin, kita lebih, kamu nggak berhak tinggal di dalam pikiran saya, kamu nggak berhak tinggal di dalam hati saya punyanya Tuhan. Saya rasa mereka nggak berani sih Pak. Tapi karena mungkin Bapak ngerasa, apa iya ya gitu. Kayak mungkin mereka lebih kuat atau lebih punya kuasa yang ragu-ragu tinggi. gak yakin itu akhirnya malah dibisikin. Jadi kalah, Bisikan iya. itu masuk. Bisikan tuh masuk. Oke, baik Pak Joko. Mudah-mudahan Pak Joko diberi kekuatan dan dibukakan lagi pintu hatinya untuk bisa menjalankan apa yang sudah seharusnya dan kodrat sebagai manusia yang punya Tuhan dan menjalankan apa yang Pak Joko percaya sesuai dengan agama Pak Joko. Terima kasih sudah berbagi cerita, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Dan Pak Joko boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Roy, tapi ini Iya. Pak Joko ini jimat-jimatnya memang ada makhluk-makhluknya. Ini semua udah di sini atau masih punya lagi menurut Roy? Menurut saya, menurut mata batin saya masih ada lagi di rumahnya. Dia masih ada yang nyimpen lagi di rumah? Masih tercium bau amis di rumahnya dan masih banyak barang-barang benda bertuah lainnya. Karena ilmu pemikat yang dimilikinya, perempuan yang satu ini justru menjadi pemuas hasrat para pria. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama panggilan yang sudah disamarkan. Kami persilahkan Cinta.
Selamat malam. Silakan. Mbak Cinta. Ya, Apa kabar Mbak Cinta? kalau untuk saat ini yang saya rasain badannya nggak enak ya. Gak enak badan gitu maksudnya? Nggak tahu. Udah lama ngerasain ini? Enggak, tadi semenjak di depan aja. Semenjak mau masuk ke ruangan ini? Iya. Apa yang dirasain? Apa ya, kayak panas badan. Di bagian mana panasnya? Semua. Semuanya? Iya. Oke. Pekerjaan Mbak Cinta saat ini apa? Saya di kantor bergerak di bidang saham. Oke. Informasi yang kami dapatkan katanya Mbak Cinta ini punya ilmu pemikat. Iya, betul. Boleh tahu nggak apa? Ya, saya kan pekerjaannya marketing. Untuk bisa mencari nasabah yang benar-benar mau invest dengan saya. Ada rekan saya yang pernah kasih tahu untuk memakai seperti itu ya. Memakai apa nih? Pemikat. Pemikatnya adalah? Waktu itu saya ke paranormal. Saya dimandikan. Mandi apa? Mandi air kembang. Itu sama campuran minyak gajah. Gitu. Dimandikan, ritualnya mandi kembang. Dan dia menempelkan seperti kris kecil itu ada dia menempelkan ada di bagian tengah gitu. Dan itu untuk memikat? Iya. Berhasil. Setelah itu ada nasabah ya saya yang invest langsung masuk 1M. Gitu. Dan setiap orang, maaf, laki-laki yang melihat saya itu bawaannya ingin ngajak. Tapi kok jadi salah gitu ya? Gitu. Jadi, Iya. jadi maksudnya langsung, maaf ya, tiba-tiba hasrat tinggi gitu Iya, saat betul. melihat Mbak Cinta. Iya. Jadi untuk mengajak ya setiap laki-laki. Tanggapan Mbak Cinta? Saya biasa aja gitu. Saya malah enjoy. Ditanggapi? Iya, Diberikan apa yang dimau? diberikan. Karena kebentrok masalah ekonomi. Jadi dengan kata lain seperti dok. Betul. Iya. Iya. Sudah lama Mbak? Sudah ada 1 tahun. Dan laki-lakinya cukup banyak? Banyak. Dan sampai saat ini saya memang sudah berapa kali pergi ke paranormal untuk membersihkan, cuman menolak. Mereka menolak? Ya, sudah melekat di badan saya. Mulai terganggu nggak sih Mbak? Sama... Terganggu Kak, terganggu. Karena kan saya kan mau hidup, ada calon suami ya. Gitu. Saya pengen ini benar-benar bersih dari badan saya. Ini laki-laki yang mau bangun hubungan yang baik, Betul. bukan yang cuma mau cari keuntungan. Iya, bahkan nasabah saya itu sampai saat ini masih menghubungi saya hanya untuk menuruti gairah dia. Sampai untuk saat ini juga klien yang saya itu masih menghubungi saya dan istrinya ya marah-marah. Sebentar. Jadi laki-laki ini kebanyakan sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Mbak Cinta tahu? Tahu. Gak masalah? Nggak masalah. Saya bahkan pernah dilabrak dengan istrinya di apartemen. Jadi masang keris itu yang di dada itu? Betul. Itu aja? Untuk itu dia memasangkan di bagian saya. Yang dipasangkan apa ya? Ditempelkan untuk kerisnya. Oke. Tapi tidak dimasukkan. Itu mungkin ilmu gaib atau seperti apa. Saya juga kurang tahu. Titik apa Mbak yang bikin pengen nggak mau lagi deh kayak gini? Saya takut, Mbak. Takut dosa.
Saya pengen buang ini semua jauh-jauh dari kehidupan saya. Dan saya belakangan hari ini saya juga merasa mengganggu. Merasa apa? Merasa terganggu. Terganggu dengan? Terganggu dengan adanya saya bisa melihat yang nggak sepantasnya saya lihat. Seperti Kayak sosok gaib gitu ya. Hah? Kayak sosok gaib. sosok gaib Betul. belakangan sering kelihatan. Iya. Ditunjukin apa, Mbak? Iya, semenjak saya mau datang ke paranormal untuk membersihkan, itu sadari itu. Saya memang nggak ngerasain gitu. Ya orang tua saya bilang, kamu belakangan hari ini suka kerasukan. Oke. Seperti itu. Kelihatannya sosok orang tua Mbak Cinta cukup penting buat Mbak Cinta ya dari tadi Betul, ceritanya. saya ya. tulang punggung keluarga, Mas. Mereka tahu apa yang dilakukan Mbak Cinta? Tidak tahu. Saya menyesal, Mas. Saya menyesal kayak gini. Saya pengen benar-benar hidup lurus, pengen dibersihkan semuanya ya, yang ada di badan saya. Oke, baik. Ya mudah-mudahan kedatangan Mbak Cinta ini semua sudah diatur oleh ya semesta, semuanya yang bisa membuat Mbak Cinta melangkahkan kaki ke menembus mata batin. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan solusinya malam hari ini. Mbak Cinta, kami akan pertemukan dengan sahabat kami yang mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Ya, dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Cinta. Terlahir pada tanggal 3 September 1989. Tinggal di sebuah rumah bernomor 102. Sosok yang tidak percaya diri. Banyak memakai pemikat, susuk, dan jimat, dan dipakaikan di organ vital tubuhnya. Dalam penglihatan batin saya, Cinta juga sering kerasukan dan tubuhnya sering merasa terbakar. Cinta juga sering dimanfaatkan oleh pria yang tidak bertanggung jawab akibat perbuatannya sendiri. Saya merasakan kehadiran sosok gaib, seorang wanita yang ingin mencoba berkomunikasi dengan saya. Siapa kamu? Temannya Cinta. Kenapa muka kamu hancur? Terlindas kereta api. Baiklah, saya akan membantu menyelesaikan ini malam ini juga. Sekarang. Selamat malam, Roy. Halo, selamat malam. Semua selamat malam. Ya, baik. Mbak Cinta. Tanggal lahirnya 3 bulan 9 1989. Ya. Kemudian nomor rumah 102. 102. Iya. Berdasarkan apa yang saya baca, saya jujur apa adanya melihat apa yang ada di dalam pikiran saya. Kedua, dan kamu harus berkata jujur sesuai dengan apa yang terjadi di sini. Mbak Cinta, sebenarnya saya ngelihat kamu satu sosok yang lemah sekali sebenarnya. Saya ngerasa ada kecenderungan kamu pelakor. Betul. Betul? Betul. Diapain sampai bisa jadi seperti itu? Direbutnya secara pakai apa? Saya memakai pemikat, Kak. Pemikat dengan ritual memandikan pakai bunga dan minyak gajah. Tapi minyak gajahnya bawakah? Itu sudah dipakai semua, sudah disiapkan dengan paranormalnya Tapi waktu itu. saya lihat gini.